Shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu, Saudara-saudari dimanapun kita berada. Mari kita mau menikmati santapan rohani pada saat hari ini. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam kerajaan surga, terima kasih buat waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kami untuk kami memahami setiap rahasia firman-Mu ya Tuhan. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan tolong kami, Tuhan berkati setiap langkah kehidupan kami. Kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun kita berada saat hari ini. Kita akan membahas satu topik yang menguatkan kita, firman Tuhan yang menguatkan kita pada kesempatan hari ini. Di dalam Filipi 4 ayat yang keempat. Filipi 4 ayat yang keempat, saya akan bacakannya untuk kita semua. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sekali lagi ya, saya akan bacakan untuk kita semua. Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Bersukacitalah identik dengan situasi dan kondisi yang sedang baik. Ya, hati yang baik, pikiran yang baik, tanpa masalah, tanpa rintangan, tanpa apapun juga yang mengganggu dalam kehidupan kita. Tetapi jemaat Filipi melalui Rasul Paulus mengingatkan, memberikan nasihat yang terakhir. Ya, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat ini, bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Sesuatu hal yang tidak mudah bagi orang-orang yang sedang dalam situasi yang terpuruk, di situasi yang sedang berduka cita. Untuk bersuka cita ini sangat sulit. Tetapi Rasul Paulus menginginkan kepada jemaat yang ada di Filipi untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Ya, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Artinya ada penekanan lebih lagi. Ya, untuk bersuka cita, bisa tertawa dengan bebas, ya, tidak ada yang namanya kesedihan, tidak ada yang namanya duka cita. Ya, nasihat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika Rasul Paulus sedang berada di dalam penjara di kota Roma pada saat itu. Ya, mengapa Rasul Paulus memberikan nasihat ini kepada jemaat di Filipi? Karena situasi dan kondisi saat itu yang sedang dihadapi oleh jemaat di Filipi ini memungkinkan mereka untuk tidak bersuka cita lagi di dalam Tuhan. Ya, mereka dapat meninggalkan kasih mula-mula mereka. Mereka dapat meninggalkan hal-hal yang membuat mereka untuk mereka bersekutu dengan Tuhan, mengenal Tuhan lebih lagi. Dan Rasul Paulus tidak menginginkan ini. Untuk itu Rasul Paulus mengingatkan untuk tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, apapun yang terjadi di tengah-tengah situasi pada saat itu di jemaat Filipi, Rasul Paulus menekankan bahwa bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Tidak ada yang lain tetapi di dalam Tuhan. Dan mengingatkan kita di situasi saat hari ini, ya, kita di tengah-tengah pandemi seperti ini, kita harus mampu bersukacita di dalam Tuhan. Tidak ada lagi tempat lain ketika kita mau bersukacita, hanya di dalam Tuhan saja. Ya, dengan cara apa kita akan bersukacita di dalam Tuhan? Yang pertama, kita baca di ayat yang kelima. Hendaklah kebaikanmu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Yang pertama, yaitu kebaikan hati. Setiap apapun yang kita hadapi, setiap apapun yang kita lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan harus diketahui semua orang. Kita harus melakukannya. Ya, kebaikan hati kita. Yang kedua, dengan cara apa? Tidak khawatir. Di ayat yang ke-6. Hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu dalam Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Tidak khawatir dengan apa yang kita hadapi nantinya. Ya, ini yang menolong kita untuk kita terus bersukacita di dalam Tuhan. Yang pertama, kebaikan hati kita harus diketahui oleh
semua orang. Yang kedua, tidak khawatir dengan apapun yang akan kita hadapi nanti. Dan yang ketiga, yaitu meminta damai sejahtera Allah itu tinggal di dalam kehidupan kita. Di ayat yang ketujuh, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Inilah nasihat-nasihat terakhir yang Rasul Paulus inginkan di dalam kehidupan jemaat Filipi. Saya yakin dan percaya bukan hanya jemaat di Filipi saja. Kita semua saat hari ini di tengah-tengah situasi seperti ini, baiklah kita tetap bersuka cita di dalam Tuhan. Dengan cara apa? Yang pertama, kebaikan hati kita harus kita tonjolkan kepada semua orang. Karena kita adalah anak-anak Kristus, anak-anak Allah. Kita harus menampilkan terangnya Kristus di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Yang kedua, tidak khawatir dengan apapun juga. Ya, masalah rintangan nanti yang akan kita hadapi, kita punya Tuhan yang besar dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita minta damai sejahtera Allah ada di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat memampu ya bersukacita di dalam Tuhan. Penekanan lagi, sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Tuhan akan menolong kita untuk kita tetap terus bersukacita di dalam Tuhan. Segala apapun yang kita hadapi nantinya, kita mampu bersukacita di dalam Tuhan. Ini adalah identik orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yaitu bersukacita apapun situasi, segala rintangan yang kita hadapi, bersukacitalah di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, firman Tuhan tidak saya panjangkan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga, pada saat hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kami terus bersukacita hanya di dalam Tuhan. Kami dapat melakukan setiap apapun yang menjadi masalah dan problema kami, kalau kami tetap mau bergantung penuh kepada Engkau yang memberi damai sejahtera, yang memberi semuanya yang ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dimanapun kami berada, biarlah Tuhan memberkati kami, memampukan kami dalam setiap aktivitas kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudari yang diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa di minggu depan di santapan rohani yang akan kita nikmati. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.